Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan? Ya, di hari Minggu tanggal 10 ini kami GKJ Cimahi mencoba untuk ibadah online bersama. Dan inilah juga ruangan yang kami gunakan karena GKJ Cimahi memang belum memiliki tempat ibadah, sehingga ini tanah yang kami gunakan untuk melakukan kegiatan. Kami melakukan ibadah pada kesempatan saat ini di tempat ini. Menjadi satu sukacita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah banyak hal yang kita hadapi saat ini. Kita dapat diberikan kesempatan baik beribadah maupun nanti kita akan ada perjamuan kudus bersama di rumah masing-masing. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, jikalau saat ini menjadi satu hal yang menarik, dalam kehidupan kita dipertentangkan dengan keberadaan iman terkait dengan pandemik yang ada. Akan tetapi banyak orang, iman yang sudah Tuhan berikan tidak disertai dengan kecerdasan yang ada, tidak disertai dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan juga kepandaian yang ada. Hanya sebatas iman saja. Oleh sebab itu, karena beriman, maka saat ini kita ada di rumah untuk beribadah. Dalam rangka apa? Dalam rangka juga menanggulangi COVID-19. Dalam rangka apa? Patuh dalam anjuran pemerintah. Inilah yang beriman itu, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Beriman yang menggunakan juga logika, yang juga menggunakan kehidupan. Mengapa demikian? Ya, banyak orang yang mencoba untuk melihat, karena gak ada iman, maka ayolah kita tetap beribadah. Mereka yang tidak memiliki iman, mereka gak mau ibadah. Oleh sebab itu, karena kita beriman, maka haruslah kita beribadah di tempat ibadah, berkumpul bersama. Justru dengan hal ini, kita tidak memiliki iman. Mengapa demikian? Ya, karena iman adalah menghidupkan. Ada kehidupan, ada kekuatan, dan juga ada penghiburan. Inilah yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid. Mengapa demikian? Kita akan lihat bagian yang pertama, terkait dengan iman yang menghidupkan itu. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita, ayat yang pertama, di Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, ternyata apa? Para murid yang memiliki iman yang luar biasa pun memiliki kegelisahan, memiliki kekhawatiran. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang tepat untuk memberikan janganlah gelisah. Mungkin inilah juga yang kita hadapi sebagai orang beriman. Mengalami kegelisahan, mengalami kekhawatiran. Apa yang terjadi saat ini? Kita gelisah melihat dampak yang ada, sehingga orang mencoba untuk memberikan segala sesuatunya, dan tidak hanya itu, mempertahankan segala sesuatunya. Karena banyak yang sudah tidak bekerja, anak-anak di rumah, yang sudah hampir lebih dari 1 bulan. Yang awal bulan mungkin semua bisa berjalan dengan baik, akan tetapi kebosanan itu sudah mulai ada. Kegelisahan anak-anak yang biasanya bermain, berkumpul bersama dengan teman-teman, mereka berdiam diri di rumah saat ini, sehingga kita sebagai orang tua juga mengalami tertekan. Dan tidak hanya itu, kita menjadi orang tua yang mudah sekali sensitif, mudah marah, mudah tersinggung. Mengapa demikian? Ya, karena keadaan kita yang memang saat ini sedang gelisah. Yang biasanya aktivitas luar biasa dari pagi, siang, sore, malam ini harus berhenti sedemikian rupa. Sehingga tepat hal inilah juga yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid saat itu. Saat mereka dalam waktu 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus keliling pelayanan kemana saja mereka berada, dan juga Tuhan Yesus memberikan mukjizat ini itu segala sesuatunya mereka merasakan. Akan tetapi saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan juga kekhawatiran yang ada, inilah yang muncul, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengucapkan kepada para murid, janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Bagian yang pertama yang dapat kita lihat, kita sebagai orang beriman memiliki kegelisahan, monggo, silakan. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Percayalah
kepadaku. Sehingga kegelisahan kita pun dapat kita kendalikan. Untuk selalu apa? Percaya. Karena di tengah kepercayaan kita kepada Allah ada pengharapan. Karena di tengah-tengah pengharapan itu kasih Allah akan kita rasakan. Kasih yang seperti apa? Bagian yang kedua, sesuai dengan tema kita. Dan berani bersaksi. Di sini dia. Ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang kedua, ibu bapak sudah kasih nama Kristus. Terkait dengan beriman tadi. Yang kedua sangat menarik. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti apa? Kita sebagai umat percaya tidak akan nyasar. Itu yang sederhananya. Mengapa demikian? Ya karena Tuhan Yesus memberikan jalan itu. Oleh sebab itu, perjalanan kita di dunia masih panjang. Waktunya sampai kapan kita nggak tahu. Akan tetapi yang ingat, yang juga diingatkan oleh sabda Tuhan saat ini. Saat jalan itu adalah jalan bersama dengan Allah. Kita akan, dan kita tidak akan ke kanan ke kiri. Mengapa demikian? Seperti yang saya sampaikan tadi. Kita tidak akan nyasar untuk mencapai tujuan kehidupan kita. Karena Tuhanlah jalan yang kita sembah. Meskipun dalam perjalanan banyak sekali hal yang akan kita alami. Sama seperti perjalanan jikalau kita sedang bepergian. Kita sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kendaraan kita sudah baik. Akan tetapi dalam perjalanan, dalam waktu, dalam panjangnya perjalanan yang kita lewati, kita nggak tahu akan apa yang terjadi. Pada saat kita sudah mempersiapkan, otomatis jikalau ada kendala, kita dapat menanggulanginya. Saya nggak bisa bayangkan jikalau kita tidak mempersiapkan dengan matang perjalanan kita. Jikalau ada kendala di dalam tengah perjalanan kita, pasti kita akan panik. Pasti kita akan tidak siap untuk menghadapi. Akan tetapi karena kita sudah mempersiapkan, meskipun kita nggak tahu akan apa yang terjadi, karena kita sudah mempersiapkan, maka kita tidak panik. Dan tidak hanya itu, sama seperti yang saya sampaikan tadi bagian yang kedua, kita nggak nyasar ibu bapak. Kita tidak salah pilih, kita tidak salah untuk melangkah. Karena apa? Tuhanlah yang akan menuntun jalan itu. Sama seperti yang saat ini kita alami dalam pandemi COVID-19. Banyak orang mencoba untuk mempertahankan, bahkan mempertahankan kedudukannya, mempertahankan ini, itu, dan segala macam. Karena apa yang dilihat adalah akunya. Sehingga kalau kita lihat, banyak sekali justru orang COVID-19 ini justru dipakai untuk mencari muka, mencari jati diri, dan segala macam. Jika itu yang terjadi, berarti kita sudah salah jalan. Akan tetapi pada saat kita mau mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya, kita tidak nyasar, kita tidak salah jalan. Mengapa demikian? Karena apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, bagian yang ketiga yang akan kita lihat bersama, ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, ini yang ketiga. Tidak hanya sebatas salah jalan, akan tetapi yang kita lakukan adalah kita belajar seperti yang Tuhan Yesus juga lakukan dalam perjalanan kehidupan yang singkat itu. Apa itu? Minimal ada 3. Penuh dengan kasih, penuh dengan pengorbanan, dan penuh dengan pengampunan. 3 hal ini yang kita coba, ayo kita lakukan dalam waktu-waktu bekerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah, berkumpul bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, atau mungkin kalau di rumah itu ada orang tua, ada kakak, adik, atau om, tante. Inilah juga apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan yang Yesus lakukan. Minimal 3 tadi. Berarti apa? Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, seperti kita juga melakukannya untuk Tuhan. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi di awal, 1 bulan lebih kita tidak kemana-mana, mungkin hanya di rumah saja,
itu membuat kita bosan, membuat kita menjadi cemas, menjadi gelisah gitu ya, menjadi sensitif, mudah tersinggung. Sapaan firman Tuhan hari ini di bagian yang ketiga kembali mengingatkan apa yang kita lakukan sama seperti kita melakukan untuk Tuhan, sehingga apa? Kasih, pengampunan, dan juga berkorban di dalamnya itu dapat terpancar dalam kehidupan bersama, sehingga tidak membosankan, sehingga tidak apa? Tidak saling mengecewakan satu dengan yang lain, saling menyakiti, akan tetapi saling membangun, menguatkan. Dan kita yakin pandemik ini akan segera berlalu. Maka kami secara pribadi mengharapkan setelah ini berlalu, kualitas kehidupan dalam keluarga akan semakin dikuatkan, akan semakin dipersatukan di dalamnya. Karena apa? Tadi kebersamaan ini mengubahkan kita semua. Dan ini menjadi suatu kesaksian yang indah dalam kehidupan ibu bapak, saudara, dan saya dalam menghadapi COVID-19. Tuhan selalu menyertai. Amin.